Dan teman yang harus dijauhi adalah teman yang toksik. Ya, Bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam action juga dia toksik. Ini siapa tokoh? Secara umum bisa tokoh politik, mungkin bisa, sama tokoh buku juga boleh. Ataupun penulis yang nggak bakalan abang ajak kenalan. Yang gak bakalan ya. Iya, yang nggak bakalan diajak kenalan. Oh, oke, udah bingung. Oke, mungkin nanti kalau misalnya terlalu eksplisit dan kita ngeliat keadaan juga, kita bakalan agak sensor dikit lah. Tapi nggak apa-apa bang, go on. Sensor. I don't want to rag about this karena memang everyone hates him ya tentunya. Spill crushnya, oke, ini pernah dibilang ke aku, dijanjiin ke aku dikasih tahu, tapi sampai sekarang nggak dikasih tahu. Jadi ya, oke, jadi minum. Spill your crush. Halo sobat-sobat Gen Z, welcome back to Real Talk. Realita Insight Lika-liku anak semansasi. Aku Gresha dan aku bakalan menemani kalian di episode hari ini. Sama kayak podcast kita sebelumnya, di sini kita bakalan bahas segala hal yang berkaitan dan relate sama anak-anak SMA, mulai dari cerita, pengalaman hingga insight. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dan juga dengan prestasi yang sama-sama kerennya dengan dirinya. Ya, kalian udah nebak di Instagram, siapa lagi kalau bukan Bang Duanta, yang berhasil memenangkan Duta Inteligensi Pelajar Anti Narkoba pada 18 Februari kemarin. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas segala pengalaman dan juga kendala yang dialami oleh Bang Duanta dan juga tips and trick untuk DPAN. So, tanpa lama-lama lagi, let's just start the conversation and this is Real Talk. Halo Bang Do. Halo Grace, apa kabar? Aku baik, kalau Abang? Oke. Jadi kita bakal mulai dari perkenalan DPAN dulu Bang, karena gak semua tahu tentang DPAN sekaligus, mungkin boleh sekalian perkenalan juga diri Abang. Halo guys, perkenalkan nama saya Duanta Brutu. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA, khususnya di 12-5 di SMA Negeri 1 Sedikala. Oke, saya adalah peraih gelar tambahan yaitu Duta Intelijensia Pelajar Anti Narkoba tingkat Kabupaten Kota tahun 2026 Indonesia. Jadi banyak orang yang bertanya, apa sih itu Duta Pelajar Anti Narkoba? Pertama kita masuk ke dutanya dulu. Apa sih itu duta? Duta dalam konteks pelajar adalah seorang siswa yang menjadi wajah atau agent of the change, untuk membawakan citra positif kepada teman-teman sejawat, bahkan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk DPAN sendiri, DPAN adalah suatu komunitas yang berperan dalam pengembangan jati diri pada pelajar, khususnya pelajar SMA. Dan DPAN juga memiliki visi, yaitu mengembangkan moralitas juga untuk menekankan penggunaan narkotika yang ada di Indonesia, yang seperti kita tahu sendiri, di Indonesia sendiri 70% pengguna narkotika itu adalah dari kalangan pelajar. Itu Grace. Oke, pengenalannya sangat-sangat terperinci, terutama tentang DPAN-nya, karena aku sendiri kemarin itu diminta vote oleh Bang Duanta di akun Instagram DPAN, cuman aku nggak terlalu ngulik apa itu DPAN karena memang kurang tertarik juga. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, kan Abang mendaftar itu ada nggak seleksinya atau mungkin bertahap-tahap gitu seleksinya sampai ke final kemarin di Medan? Tentunya dalam setiap perlombaan dan pertandingan itu ada seleksi ya. Dan ini sangat menarik nih Grace. Jadi di awal itu kami seleksinya di bulan 9 ya kali. 9 atau 10. Ada pendaftaran online melalui Instagram. Awalnya nih aku iseng-iseng doang. Jadi kan aku ikut pertandingan dari tempat lain, IPB gitu kan. Terus itu kan mewajibkan untuk mendownload Instagram. Jadi aku itu awalnya nggak punya Instagram, terus aku download Instagram, scroll DPAN lewat open recruitment. Jadi aku coba daftar dan ternyata masih ada lowongan gitu. Kan kita kan mikir kayak kelas 12 untuk apa gitu ya. Dan ternyata pihak DPA-nya sendiri masih ngizinin aku untuk ikut gitu. Kalau boleh tahu seleksinya gimana Bang, dari seleksi tahap 1 sampai Abang bisa kemarin final di Medan? Oke, seleksi tahap 1-nya itu adalah untuk menuju semifinal. Ini yang paling menarik. Jadi untuk sebelum kita masuk ke semifinal, itu kami diadain ujian soal-soal TWK, TIU, dan TKP seperti itu. Jadi yang menariknya itu adalah pada saat ujiannya, aku mengumpulkan hasil ujian itu pada hari H. Dan pas juga di momen itu,
yang mengingatkan aku untuk mengerjakan ujian itu sendiri adalah DPAN. Ini memang kekeliruan yang memang nggak boleh ditiru oleh siapa pun ya guys. Karena aku juga ya bisa dibilang jarang lah untuk membuka medsos gitu. Nah, di tahap 1 ini kami ada ujian pada tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Itu juga tepat saat Natal di gereja kami. Nah, di gereja itu aku jadi ini MC Grace. Terus kan MC itu kan harus datang sebelum acara dimulai. Ya. Yes. Kami mulai acara itu jam 6. Pengumpulan ujian itu jam 8. Terus pihak DPN-nya ngabarin aku sekitar jam 4 gitu. Aku udah nyampe gereja jam 4 lewat 10.15 mungkin ya. Terus sampai di gereja aku membuka naskah MC nih. Terus pihak DPN-nya aku langsung baca nih pesan dari DPN. Ujiannya harus dikerjain hari ini gitu. Aku langsung buka, ternyata ada 50 soal. Dan di situ kan rentang waktunya hanya 1,5 jam lagi ya. Yang dimana MC juga kan 30 menit sebelum acara harus ada standby. Sudah standby. Nah, pada saat ujian ini ada sekitar 30 soal ini udah aman-aman lah kan. Aku belum tahu ada soal TIU, matematika gitu. Aman, TWK gampang gitu. Terus udah masuk soal selanjutnya ada MTK nih. Aku kan gak bawa kertas. Terus kebetulan di samping aku masih ada tertib acara. Kertas Natal itu ya kan. Terus kebetulan aku bawa pulpen juga kan. Wah gimana nih gitu kan. Aku langsung ambil kertasnya. Itulah hal paling menariknya yang kurasakan di saat tahap 1. Dan untungnya aku bisa lolos gitu. Padahal aku nggak berharap terlalu karena kan ngerjainnya juga singkat. Udah mepet gitu kan. Itu tahap 1 deh. Tahap 1 berarti ada tahap selanjutnya lagi Bang? Yes. Boleh jelasin dong Bang? Untuk tahap selanjutnya itu kan setelah kami dikabarkan lolos semifinal, kami akan berangkat, aku lupa nih tanggalnya, pokoknya di masih awal bulan ya, kami berangkat ke Medan di kantor Gubernur Sumatera Utara untuk mengikuti semifinal ini. Dan awalnya memang waktu diberikan pengumuman bahwa aku itu lolos semifinal, aku nggak yang wah banget gitu kan. Terus orang tua juga kan nggak tahu. Aku juga masih bimbang, aku ikut nggak ya? Karena kan acaranya cuma sehari dan makan waktu banget kan gitu kan. Terus pada saat H-1 aku konfirmasi lah ke DPAN. Ini juga nggak boleh ditiru. Pastikan tepat waktu guys. Lalu di saat semifinal itu kami melakukan banyak kegiatan. Contohnya itu basic manner seorang role model. Karena kan duta itu kan yang dilihat ya. Sebagai role model. Nah, highlight. Yes, itu Grace untuk tahap 2. Keren. Di tahap 2 berarti setelah di final Bang, karena kemarin kalau nggak salah pas aku ngomong-ngomong kan sama beberapa guru di ruang guru, aku dengar kalau Abang udah berangkat ke Medan. Pas itu katanya untuk final. Jadi di final ada kegiatan lain nggak Bang? Oke. Setelah semifinal ini kan masih ada penilaian nih. Setelah semifinal, terus penilaian apakah layak untuk mengikuti final. Dan puji Tuhan aku juga ikut ke babak final. Di babak final ini kami dikarantina selama 3 hari. Selama 3 hari ini kembali seperti semifinal tadi, kami berlatih bagaimana menjadi seorang role model, basic manner yang menarik seperti apa, terus ada juga menyinggung tentang bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba pada pelajar gitu. Jadi Abang kok bisa dapat bagian duta inteligensianya Bang? Karena aku lihat aku kira hanya duta pelajar yang cewek sama yang cowok. Ternyata pas aku lihat postingannya DPAN sama postingan Abang, itu Abang kebagian di duta inteligensia. Jadi kok bisa dapat nominasi yang itu? Duta intelijensia sendiri adalah salah satu dari 3 gelar tambahan yang ada dari DPAN. Ada 3 gelar tambahannya itu, pertama duta favorit, duta intelijensia, dan duta inspiratif. Duta intelijensia ini sendiri penilaiannya itu adalah melalui wawasan dan juga pengetahuan tentang apa itu narkoba atau juga public speaking. Itu penilaiannya. Dan penilaiannya ini dilakukan 50% pada saat action di hari H itu, terus 30% pada saat karantina, dan 20% melalui highlight Instagram. Abang hanya Abang perwakilan dari Kabupaten Dairi atau gimana? Dari Kabupaten Dairi sendiri ada nggak banyak, tapi sekitar 8 orang ada duta pelajar anti narkoba, tapi yang mendapatkan nominasi tambahan kebetulan hanya saya. Oh, keren. Plus. Tapi ini yang buat aku penasaran kan Bang, pas Abang juga PG finalnya, itu kan lagi konsultasi SNBP di sekolah. Jadi itu Abang juga termasuk
kayaknya ada 3 hari lebih nggak datang ke sekolah pas 4 hari pas finalnya. Jadi kok abang tertarik untuk mengikuti lomba padahal udah dekat-dekat finalisasi SNBP? Oke, ini pertanyaan sangat menarik. Kenapa aku mau mengikuti hal tersebut? Karena ini kembali ke prinsip hidupku sendiri. Terus ini kan untuk mengisi waktu luang tersebut ya. Aku percaya bahwa apapun yang akan kulakukan, yang tentunya baik ya, berkonotasi positif, itu akan terlihat di waktu kita di masa depan. Jadi waktu akan membayar semuanya gitu. Jadi apapun yang akan kulakukan di saat ini, yang penting berkonotasi positif. Aku percaya hal itu akan membawaku ke masa depan yang lebih cerah. Gitu, Grace. Ada apa ya? Ada prinsip yang dipegang walaupun udah kelas 12 sudah detik-detik, karena kemarin itu memang lagi konsultasi tentang SNBP dan kebetulan Bang Donta juga eligible, jadi aku penasaran kok masih tertarik ikut kalau udah mepet. Nah ini juga nih untuk kelas 12 atau kelas berapapun itu, nggak ada waktu yang tepat untuk berubah ataupun untuk mengejar masa depan. Jadi kamu yang mengejar waktu, bukan waktu yang akan mengejar kamu gitu. Keren quotes dari Bang Duanta. Ini perlu di highlight nih, kalau boleh dijadiin judul kali ya di video kita kali ini. Nah, ada feedback nggak Bang yang bakalan abang dapat dari DPAN ini, ataupun ada tuntutan nggak kayak harus sosialisasi minimal sekali sebulan atau gimana? Tentunya ada. Kemarin juga kami sudah melakukan school action di SMA Negeri 1 Pegagan Hilir dan juga di SMK Negeri 1 Pegagan Hilir. Dan tentunya masih banyak sekolah yang akan kami jalani untuk melaksanakan school action tersebut. Jadi feedback dari DPAN ini sendiri adalah ya sekarang saya bisa menjadi role model sendiri gitu. Terus banyak juga hal yang dapat saya pelajari, contohnya itu untuk manage waktu yang benar itu bagaimana, karena kan Agit. Banyak kesibukan, ntar lagi TBK gitu. Terus ada juga tuntutan untuk school action. Jadi feedbacknya itu kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Tapi untuk aku sendiri, feedbacknya adalah aku menjadi bisa upgrading skillku sendiri. Itu abang school action sendiri atau bareng duta yang lain, dan jadwalnya ditentuin misalnya sekali sebulan kah atau pas ada waktu aja? Untuk jadwalnya ini nggak ditentuin, tapi minimal satu duta itu mengikuti satu school action. Jadi di SMA Pegagan Hilir kemarin, kebetulan ada juga teman-teman duta di sana mengundang aku untuk ikut gitu. Makanya aku bisa berkelana lah istilahnya ke sana, sekaligus memberikan dampak sosial. Keren. Abang ngerasain apa nggak beda suasana sama berkumpul sama duta-duta yang juga mungkin sama kerennya lah sama abang, atau justru abang ngeblend aja sama mereka dan dapat insight juga tentang pemikiran-pemikiran gitu? Yes, tentunya sangat berbeda ketika kita bertemu orang yang punya ambisi ya. Karena pada saat pemilihan duta tersebut, kami tuh nggak ada istilah saling menjatuhkan gitu, enggak. Kami tuh selalu kayak, kita ini duta pelajar anti narkoba, memang kita harus memperebutkan nominasi tersebut, tapi kita ingat tujuan awal kita itu adalah untuk sesuai dengan visi DPAN tadi, untuk menekan angka penggunaan narkotika di pelajar itu. Jadi untuk blendingnya mungkin ke teman-teman yang lain itu yang menurutku bagi aku kurang, karena untuk komunikasi yang secara langsung gitu aku belum terlalu matang gitu. Pengalaman yang extraordinary banget kalau menurut aku ya, karena belum pernah ngerasain duta-duta gini. Jadi ketika bertemu Bang Duanta yang udah pakai selempangnya, udah pakai jas juga, wah keren banget. Tapi nih ya, for your information, Bang Duanta ini pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sidikalang. Jadi apakah dengan latar belakang abang yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS, abang pengen itu buat abang nge-expand skill abang dan pengalaman abang, salah satunya di DPAN ini? Ya, pada saat saya mencalonkan diri ketua OSIS itu juga, itu sudah mencerminkan bahwa saya itu sangat-sangat ingin memberikan aksi sosial kepada seluruh, baik itu pelajar ataupun masyarakat. Saya masih ingat moto saya yang menjadi ketua OSIS, yaitu berubah untuk mengubah. Itu juga yang saya tanamkan di visi saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS.
Keren, ini betulan keren banget pengalamannya dan juga quotes-quotes yang diberikan Abang Duanta semoga bisa kita terapkan ya nanti, semoga jadi prinsip kita karena aku nggak tahu apakah prinsip ini datang dari pemikiran Bang Duanta yang katanya sangat suka membaca buku-buku self-improvement, buku-buku dan segala macam buku katanya dilahap sama Bang Duanta. Jadi apakah ada buku yang menurut Abang berkesan atau saat ini sedang Abang baca? Mungkin boleh dibagi ke kita? Ada 2 buku yang mungkin bisa kita conversation di sini ya. Yang pertama itu adalah buku Atomic Habits. Ini harus kalian baca, wajib dibaca. Baik itu tua, muda, SMP. Kalau SD mungkin belum matang ya. Tapi tadi Abang bilang itu bahasa bayi. Yes, bahasa baik, tapi kan untuk melakukan aksinya itu harus berpikir matang gitu juga ya. Atomic Habits harus dibaca, yang ditulis oleh James Clear. Yang kedua itu adalah buku Kontrak Sosial dari Bapak Rossio. Aku pernah ngelihat sekilas, kalau Atomic Habits memang udah terkenal ya di mana-mana. Walaupun aku belum sempat baca, aku udah baca beberapa reviewnya dan katanya ini memang membangun kebiasaan yang bagus dari hal-hal kecil yang Yes. ya itu. Tapi kalau untuk kontrak sosial aku memang belum baca karena memang bukan genreku ya, tapi pernah aku lihat daftar isinya dan ada daftar isi yang menurutku babnya yang sangat menarik Bang karena dibilang itu kita harus kembali ke perjanjian pertama dan sama satu lagi itu hak untuk hidup dan mati. Itu menurutku walaupun aku nggak baca, tapi judul babnya kok kayak dalam banget ya. Mungkin bisa di-share lagi Bang tentang gimana sih kontrak sosial ini. Oke, yang pertama itu adalah kembali ke hukum pertama, itu bagian E dalam buku 1 Rossio. Yang dimaksud di situ ialah pada awalnya manusia itu berkontok, yaitu manusia membuat kesepakatan bahwa mereka itu sepakat gitu. Jadi kenapa kesepakatan tersebut dibuat? Karena pada saat hal tersebut terjadi itu sekitar tahun 1700-an kalau nggak salah, banyak sekali konflik-konflik sosial dan ketidakseimbangan politik. Makanya harus dibuat siapa yang menjadi penguasa dan siapa yang menjadi budak gitu. Jadi dalam peraturan tersebut ada Rossio ini berpendapat bahwa perjanjian itu bukan untuk menyelesaikan perang, tapi mengandaikan perang selanjutnya. Karena apa? Ada di situ dibuat hak antara budak dan hak berkuasa. Memang untuk berkuasa itu siapa yang berhak untuk berkuasa adalah orang yang memiliki hak terkuat. Misal gini, kita nih kan ada si A dan si B. Si A ini membawa motor, terus si B ini ternyata begal lah, kita bilang begal. Terus pada saat dibegal kan si A ini dan si B ini jabatannya sama sebagai manusia, tapi si B ini ternyata punya alat pistol misalnya. Tentunya kan dia yang lebih kuat, Iya. jadi dia memiliki hak lebih kuat gitu. Maka si A ini harus menyerahkan barangnya tadi yang menjadi suatu kesatuan, menjadi haknya juga tentunya. Itulah yang dimaksud dengan apa itu hak penguasa dan perbudakan. Tapi Rossio berpandangan bahwa hak perbudakan itu nggak ada. Hak ini kan sifatnya hakiki dan bebas ya, yang namanya hak, yang bisa Ya. didefinisikan oleh orang itu sendiri. Perbudakan itu sifatnya mengikat. Jadi dia nggak setuju bahwa hak perbudakan itu ada. Terus Grotius juga menyangkal hal tersebut. Dia juga berkata bahwa, nah di sini juga aku membuka pikiran bahwa aku mendukung Aristoteles bahwa demokrasi itu bukanlah ideologi yang tepat Yang untuk tepat, dilaksanakan. ya. Karena Grotius bilang gini, tidak mungkin 100 orang yang memilih satu tuan memiliki hak untuk 10 orang yang tidak memilih dia. Iya. Yes. Jadi Grotius berpendapat bahwa nggak boleh minoritas ini harus tunduk kepada mayoritas, tapi dalam konteks suara yang tidak bulat gitu. Oke, jujur ini keren banget karena ini bukan tipe bacaanku juga ya. Dan kemarin memang aku pernah sharing-sharing juga karena kita kan aku sama Bang Dante ini pernah satu tim di lomba. Jadi kita pernah sharing tentang buku, cuman nggak sedalam ini. Dan ya keren banget. Mungkin nanti aku bakal nyoba baca kali ya Bang. Mungkin buku Bang Duanta nanti bakal aku coba. Dan mungkin kalian juga bisa nyoba baca kayak bacaan Bang Duanta ini. Siapa tahu nanti kalian jadi DPAN. Karena Abang ini, kalian kan tadi dengar 12.5. 12.5 itu kalau di SMA 1 itu anak IPA. Cuman pemikiran Abang ini sampai ke persosial-sosialan. Jadi itu sangat-sangat keren ya menurut aku. Tapi intinya sih ini, Chris, buku Atomic Habits Ya. itu berkembang dari sini. Jadi buku Atomic Habits ini mengajarkan aku
how to be 1% people gitu. Gimana harus menjadi 1% orang yang ada di dunia ini yang sukses lah gitu, kayak James Clear salah satunya gitu. Jadi di Atomic Habits ini menekankan bahwa kita punya sasaran nih. Sasaran kita di sini. Misal, kita nggak boleh berfokus pada sasaran ini. Kita harus memperbaiki sistemnya. Misal nih, aku mau masuk PTN yang berkelas misal. Terus mudah-mudahan diri ya, tapi kita misalkan nanti UTBK nih misalnya. Kalau aku hanya belajar UTBK sekali seminggu, itu kan sistemnya nggak pas ya. Jadi untuk sasaran tadi bisa jadi menurun, tapi kalau sistemnya yang kita perbaiki, misal dalam 1 bulan kita punya target 300 jam belajar untuk UTBK, tentunya sasaran yang di sini akan dapat melebihi ekspektasi kita gitu. Itu sih dari Atomic Habits yang paling aku ingat sampai sekarang. Jadi kita harus punya prinsip untuk memperbaiki sistem. Kita jangan hanya pengen enaknya aja ya Bang, harus ada aksinya juga, kayak apa yang dibilang Bang Donta tadi. Jadi mungkin kalian kalau pengen sharing-sharing atau pengen punya prinsip yang sama kayak Bang Donta, mungkin bisa kontak Bang Donta di IG. IG-nya udah open karena kemarin sempat ditutup. Ada orang yang punya Instagram. Aku mikir itu loh Bang, pas kita jadi satu tim mau nge-tag, ternyata abangnya nggak punya Instagram. Jadi aku bingung lah. Jadi abang ngupdate di mana? Dan katanya di status WA primitif. Yes. Menurut aku. Benar. Jadi kenapa aku delete kemarin Instagram? Karena aku belum baca Atomic Habits, itu salah satunya. Terus yang kedua itu di era disrupsi ini ya, seorang pelajar dan seluruh lapisan masyarakat harus mampu mengendalikan AI dan juga harus mampu bijak dalam menggunakan media sosial. Kebetulan pada saat itu aku nggak bijak, jadi banyak sekali waktuku yang terbuang hanya untuk menonton reels, video pendek. Dan tentunya itu akan membuat juga, kalau kata riset sih, brain rot ya, pembusukan otak. Itu nggak bagus menurutku. Jadi setelah aku baca Atomic Habits ini tadi, aku jadi mampu mengendalikan kapan saja aku dapat menggunakan Instagram, begitu. Jadi intinya adalah karena pada saat itu aku nggak baca Atomic Habits dan banyak waktu terbuang hanya untuk itu, gitu. Ya, another pesan. Jadi mungkin kita juga bisa mulai dari detox media sosial ya. Mungkin nggak sampai nge-delete, tapi apalagi kita mau PTS, mungkin durasi main media sosialnya bisa dikurangi. Oke. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan wajib aku itu udah kejawab. Jadi di sini kita ada segmen baru. Kalau teman-teman udah nonton episode pertama kemarin bareng Kak Nona, di situ kita ada sesi yang namanya Key and Chill atau Question and Chill. Nah, di sini kita ada segmen baru, namanya Take It or Spice It. Ya kayak dari namanya, ya kalau aku ngasih, ini sistemnya gini ya Bang, kalau aku ngasih pertanyaan, ada 6 pertanyaan, Abang itu harus milih. Kalau mau jawab pertanyaannya, ya udah jawab aja pertanyaannya, tapi kalau nggak mau, ya kita siapin sesuatu. Siap. Yang memang kalau kata Papa yang udah pedas banget level 5. Mungkin boleh Pak? Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi udah disiapin makanan yang memang spice. Namanya spice, pedas, dan aku nggak tahu apakah ini adalah toleransi pedas yang bisa ditoleransi sama Bang Donta, karena aku sendiri bukanlah orang yang suka spicy. Ya, kita mulai. Karena tadi udah aku kasih tahu sistemnya, jadi we start. Pertanyaan pertama. Ini sebenarnya ini pertanyaan bareng tim-tim yang lain, teman-teman yang lain. Jadi ada 6 pertanyaan yang kita kumpulin yang menurut kita spice. Ya, aku nggak tahu ya menurut Bang Donta spice. Jadi yang pertama, ada nggak orang yang menurut Abang harus dijauhi atau jangan didekati? Atau di lingkungan Abang ada orang yang Abang pengen jauhi kayak gitu? Oke, bisa dijawab. ada orang yang harus dia jauhin. Iya. Aku juga pernah dengar podcast dari Bilal, Suara Berkelas, tapi dari narasumbernya aku lupa. Kalau kamu berteman dengan siapapun, itu artinya kamu nggak punya teman. Jadi carilah teman yang benar-benar punya ambisi, yang setidaknya nggak jauh beda dari kamu. Karena itu akan membantu kamu untuk improve dirimu sendiri. Dan teman yang harus dijauhi adalah teman yang toksik. Ya, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam action juga dia toksik.
Jadi intinya nyari teman yang setidaknya punya ambisi sama-sama kita biar kita bisa termotivasi. Oke, pertanyaan pertama itu dijawab sama Bang Duanta. Ada 5 pertanyaan lagi. Mungkin ini juga bakalan dijawab sih kalau menurut aku ya. Pertanyaan kedua itu adalah, ini langsung spill aja, buku yang menurut Abang overrated. Oh. Dan kalau bisa dikasih alasannya, kenapa Abang bilang itu overrated? Atomic Habits. Oh, tadi dibilang Atomic Habits itu adalah salah satu buku yang membuat prinsip Abang, tapi Abang bilang overrated. Kenapa? Ini apa ya? Halamannya terlalu banyak. Halamannya terlalu banyak. Oke. Ini struggle yang biasanya terjadi sama orang penyuka buku. Tapi harus dibaca juga. Tapi endingnya dibaca juga. Dan udah tamat, Bang? Atomic Habits aku udah baca 3 kali. Udah 3 kali. Tapi 1 kali full. Wah. Tapi sebenarnya ini kembali ke prinsip ya. Kalau memang menurut aku di beberapa hal Atomic Habits ini susah untuk diimplementasikan karena itu juga menjadi pertentangan bagi diriku sendiri. Tapi terkadang ada sekitar 80-20 lah, 80% untuk profitnya dan untuk 20% itu untuk tantangan kita, karena ada hal yang memang nggak terlalu ini sama aku, nggak bisa aku lakukan di action nyata aku, tapi itu memang harus dibaca. Oke. Pertanyaan kedua juga ya sayangnya dijawab sama Bang Duanta. Pertanyaan ketiga, ini siapa tokoh secara umum, bisa tokoh politik mungkin bisa, sama tokoh buku juga boleh, ataupun penulis yang nggak bakalan Abang ajak kenalan. Yang nggak bakalan ya? Iya, yang nggak bakalan diajak kenalan. Oh, oke, udah bingung. Tokoh politik ya tadi? Terserah mau tokoh politik, mau itu penulis, mau apa segala macam boleh. Saya pun takut nyebutin. Ada sih. Oke, mungkin Bilang nggak ya? mungkin nanti kalau misalnya terlalu eksplisit dan kita ngeliat keadaan juga, kita bakalan agak sensor dikit ya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Go on. Sensor. I don't want to rag about this karena memang everyone hates him ya tentunya. Kenapa? Aku tetap percaya alasannya kenapa, karena Abang ini juga punya pemikiran yang luas ya tentang persosialan dan politik. Karena di situasi saat ini kan ada panik buying ya. Yes. Dan baru kejadian. Mengeluarkan statement yang membuat masyarakat itu jadi panik gitu. Iya, betul. Paniknya ini menimbulkan keresahan. Contohnya macet dalam mengantri BBM. Iya, itu paling terasa ya di sini Kalang. Itu sih. Dan ya memang agak blender orangnya. Ini mungkin disensor aja lah. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 4. Spill crushnya. Oke, ini pernah dibilang ke aku, dijanjiin ke aku dikasih tahu, tapi sampai sekarang nggak dikasih tahu. Jadi oke, jadi minum. Spill your crush. Take it or leave it. Nggak ada sih. Nggak, sebenarnya ada, karena kemarin sempat dijanjiin sama aku bakal kasih tahu. Nggak, minimal kita butuh inisialnya kali ya. Kalau Abang nggak mau, udah take it or leave it. Take it. Udahlah, take it aja. Oke. Ini Asli guys, udah sekali nih. cewek apa? Kecil ya. Jangan, oke. Aman. Berarti kurang pedas, Pak. Nanti di tamu selanjutnya mungkin nggak jadi. Itu cukup pedas untuk Bang Duanta. Mungkin nanti aku bakalan nyoba. Kenapa rawit? Kurang tahu ya Pak tadi rawitnya. Oke. Pertanyaan keempat nggak dijawab. Next ke pertanyaan kelima. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kelima ini kan tadi aku bilang Bang Duanta itu anak IPA di sekolah. Tapi kenapa Bang milih linjur? Kenapa lebih fokus ke yang berbau sosial? Kenapa aku memilih untuk lintas gitu ya? Iya. Pertama itu orangnya itu sangat survival gitu. Terus aku suka challenge gitu. Jadi kan kalau aku linjur itu memang nggak mulai dari nol, tapi tentunya ada yang harus dipersiapkan untuk menyetarakan orang yang udah belajar itu selama 3 tahun. Iya, betul. Kenapa aku milih linjur? Karena sebenarnya dari SMP aku udah tahu passionku itu di mana. Tapi aku mau cari hal baru juga di SMA. Ternyata aku harus balik lagi ke passionku yang dulu.
di SMP itu aku pernah ikut OSN di bidang IPS. Makanya sebenarnya di SMA ini aku nggak cocok sih di IPA. Cuman tetap berusaha survive di kelas IPA. 3 tahun survive di kelas IPA, tapi memilih linjur karena memang passion dari awal di sosial-sosialan. Karena memang survive di kelas IPA susah, teman-teman. Sebagai anak IPA sudah merasakannya. Dan kalau boleh sebenarnya sejarah aja tiap hari. Lanjut. Pengennya sejarah aja, tapi harus Pak PM yang ngajarin. Ini harus jujur ya Bang, karena ini juga pertanyaan dari ya guru lah ya. SMA itu gimana sih menurut Abang? SMA? Ya. SMA menurutku sendiri adalah suatu hal yang kita persiapkan untuk membangun masa depan kita. Karena di SMP itu belum matang pikiran kita. Masih main-main? Yes, masih main-main. Jadi di SMA itu, disitulah tahap mulainya kita untuk membentuk bagaimana masa depan kita. Makanya banyak orang-orang juga kan, hal yang paling diingat itu pada saat dia berpendidikan adalah SMA. Iya betul. Kalau Abang sendiri, apakah masa SMA juga? Ya lah, tentunya masih SMA pasti kan. Tapi kan di sini aku masih di tahap SMA. Iya. Mungkin nanti di 50 tahun ke depan, mudah-mudahan masih kuingat. Oke, mudah-mudahan masih diingat. Sebenarnya untuk sesi hari ini sampai di situ aja sebenarnya. Cuman kayak rutinitas, mau sebelum closing itu aku bakal nanya 2 pertanyaan terakhir. Tips and trick untuk survive di SMA atau bahkan tips and trick untuk meraih DPAN juga. Mungkin boleh di-share Bang sama kita? Tips and triknya itu aku mengutip dari kata Najwa Shihab, be brave but don't be stupid. Karena kita itu harus punya ambisi yang besar juga, harus berani, tapi jangan mulai dengan pemikiran yang dangkal. Kita itu harus matang, karena banyak orang yang hanya beraninya saja tapi nggak melanjutkan, itu yang berbahaya menurutku. Karena kan ada orang yang mulai kuliah panas-panas ini. Iya. Yes. Jadi kita itu harus berani mengambil langkah yang tepat dan juga mempersiapkannya. Terus juga aku mau menekankan pada prinsip ini. Memberi yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Itu hal yang sangat berbeda. Karena menurutku itu adalah, kalau di kecilkan lagi ya, ini katanya, itu adalah ego and ego. Menurutku, ya dimanapun kamu berikan yang terbaik, tapi jangan berusaha untuk menjadi yang terbaik dulu. Tapi berikan yang terbaik, itu menutup kemungkinan kamu akan menjadi yang terbaik, gitu. Dan juga di saat-saat sekolah nih, ini aku mau kasih tahu real life-ku di sekolah gitu ya. Pada saat presentasi nih misalnya, ada kawan yang memberi kritik gitu. Ini buat anak SMA juga atau SMP mungkin, yang semuanya pada saat presentasi diberikan kritik, dan itu kamu merasa kritik itu adalah membunuhmu gitu. Dan juga jangan menekankan ada kritik membangun dan ada kritik membunuh. Kritik itu adalah satu entitas yang diberikan untuk menilai seseorang gitu. Jadi jangan takut untuk dikritik. Beranilah ketika kamu dikritik, karena itu akan membawamu ke itu yang akan create skill kamu ya. Aku awalnya juga kan karena dikritik makanya bisa seperti ini ya, gitu. Jadi jangan takut terima kritikan ya. Itu pesan dan tips and trick dari Bang Duanta untuk kita survive di SMA ini, karena banyak yang bilang SMA ini termasuk jenjang yang sulit ya, apalagi kalau udah masuk kelas 11 sampai kelas 12. Dan yang terakhir Bang, mungkin boleh di-share mau tujuan untuk kuliah mau di mana, karena Abang juga eligible kan. Dan juga ketua OSIS itu ada juga kan ke beberapa universitas, mungkin bisa di-share sama kita? Yes. Jadi di SNBP ini aku pilih ilmu politik dari UNAIR. Doain guys, biru. Doain biru. Jadi nanti nyoba kalau misalnya ya seharusnya pastinya aku mendoakan dulu, tapi semisal enggak, apakah bakalan ngambil di univ yang menerima ketua OSIS? Kebetulan kan univ yang menerima ketua OSIS itu adalah salah satunya IPB. Ya. Di IPB itu kebetulan nggak ada jurusan yang benar-benar sesuai dengan passion aku. Kemungkinan ya nggak bakal ngambil. Berarti nanti bakalan fokus ke UTBK dan bakalan tetap ngambil jurusan yang sama Bang, Visipol? Jurusan yang berbeda tapi dengan passion yang sama. Oke. That's the right choice. Jadi jangan ragu sama passion kita sendiri ya. Kalau misalnya memang ya nggak itu passionnya, ya udah dicari aja passion yang lain.
Dan that's the end of our conversation. Terima kasih banyak untuk Bang Duanta yang udah mau berbagi pengalaman dan cerita-ceritanya kepada kita hari ini. Semoga dari obrolan ini kita dapat banyak pelajaran ya, terutama Bang Duanta tadi banyak nge-share tentang quotes dan juga pesan-pesan yang dan juga prinsip dia selama di SMA ini. Jadi semoga itu berguna bagi kita. Dan buat kalian yang udah mendengarkan, jangan lupa untuk follow dan stay tune di Real Talk karena masih banyak cerita dan insight yang bakalan kita share ke kalian. Aku Gresha dan sampai jumpa di next episode. See you on next episode. Bye-bye!